Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan YouTube, di kesempatan kali ini saya mau sharing kepada kawan-kawan bagaimana cara saya ya, cara yang saya lakukan untuk merawat pohon jambu kristal yang baru ditanam supaya itu cepat berkembang ya dan cepat menghasilkan buah. Dan kalian bisa lihat ini adalah tanaman jambu kristal saya yang usia tanam ke tanah itu sekitar 2 minggu ya. Jadi baru saya tanam ke tanah itu sekitar 2 minggu dan ini sudah mulai terubus, kalian bisa lihat nih ya, sudah mulai berkembang. Dan bakal buah juga udah mulai banyak tuh. Nah, tuh. Ya, cepat sekali. Ini juga tuh. Nah, jadi seperti yang video saya sebelumnya itu udah pernah saya share ya. Jadi salah satu adalah tipsnya ya supaya bisa menghasilkan cepat berbuah itu adalah harus dari hasil cangkokan. Jadi kalau dari hasil cangkokan itu cepat sekali berbuah sesuai dengan indukannya, dan buahnya itu nanti juga persis sama dengan indukan. Jadi itu salah satunya ya. Ini hasil dari bibit saya sendiri ya, kan bisa, yuk kita lihat dulu ya. Ini indukannya yang kemarin sudah ada beberapa bolak-balik ya, saya buatkan videonya. Kalau ini sekarang ini kan saya fokus masih di pembibitan ya, saya bolak-balik bibit, cangkok terus. Tuh di bawah juga banyak dicangkokin ya. Jadi kemarin itu kan video saya yang lalu itu tentang mencangkok juga ada beberapa, dan beberapa tips yang lain lah, kan kalian bisa lihat nanti video saya. Jadi bibit indukannya dari sini ya. Setelah itu kita tanam ke lahan ya. Oke, kita lihat lagi ya. Ini dia. Kalau ini udah banyak sekali buahnya ya. Tuh. Ya, di sini udah bolak-balik, cuman yang seperti cerita saya kemarin, ini jarang saya dapatkan buah yang besar karena ini di jalan ya, di pinggir jalan ini bakal sering diambil orang, tapi nggak masalah karena memang sekarang ini saya fokusnya memang ke bibitnya dulu. Oke, sekarang kita fokus ke ininya ya, perawatannya. Jadi seperti ini tadi, bibitnya harus hasil cangkokan. Kemudian untuk pupuk ya, untuk pupuk saya sebenarnya nggak terlalu ribet ya. Untuk jambu kristal ini kan memang genjah, jadi sebenarnya tanpa harus pupuk yang istimewa, yang khusus, ini udah bakal berbuah ya, udah pasti berbuah lah. Kenapa? Karena dia hasil cangkokan ya. Untuk artinya bukan kita mendahului Tuhan ya, tapi biasanya kan dari sejarah ya, atau dari perlakuan selama ini ya, memang jambu kristal itu ya mudah berbuah, genjah gitu ya. Kemudian cara selanjutnya adalah ya, kita berikan ini pupuk kandang ya. Ini dari kotoran sapi, tapi memang sebelumnya waktu penanaman 2 minggu yang lalu itu udah saya kasih juga ya. Kalian bisa lihat ini, cuman nggak banyak sih ya. Jadi ini kita kasih lagi hari ini supaya nanti lebih bagus lagi. Nih kita kasih seperti ini aja, nggak usah terlalu banyak ya, karena kalau di awal-awal pun sebenarnya nggak butuh banyak ya, karena kemampuan akarnya menyerap pupuk kandang itu sendiri juga tidak butuh banyak gitu. Oke, kemudian ya, tips berikutnya adalah ini, lakukan penyiraman. Saya biasanya kalau untuk jambu kristal ya 2 hari sekali lah ya. Kalau cuacanya panas ya, ini dari pagi sampai sore itu panas, biasanya 2 hari sekali saya nyiram. 2 hari atau 3 hari sekali lah paling lama ya. Nggak mesti harus setiap hari sih ya, nggak setiap hari, karena toh kalau dari pengalaman saya ini cukup kuat untuk bertahan ya. Jadi kali ini kita siram nih. Jadi ini sudah hari ketiga sebenarnya. Jadi kawan-kawan kalau memang punya waktu ya, usahakan ya 2 hari sekali lah ya, jangan terlalu lama juga ya, supaya sebenarnya jenis jambu ini suka dengan air ya. Jadi kalau misalnya kita rajin nyiramnya, maka perkembangan ini bakal cepat sekali tuh. Yuk kita lihat lagi ya, ini juga ada yang saya kembangkan ini kita tanam ke lahan. Sebenarnya target saya ini kita mau bibit dulu ya. Jadi ini nanti udah kita tanam seperti ini, kita besarkan. Kalaupun ada buah, kita nggak fokus dulu ke buah, kita mau targetnya itu pembibitan supaya nanti bisa kita kembangkan lagi. Kalau yang tadi pohon yang besar tadi itu biasanya kemarin-kemarin bolak-balik kita jual bibitnya ya. Jadi cari modal dulu, nanti kalau sudah dapat modalnya kita mau kembangkan seriusin ya di jambu kristal ini. Nih, ini udah pupus-pupus muda ya, baru 2 minggu udah keluar. Tuh. Kalau kemarin di polybag tumbuh cuma nggak begitu bagus perkembangannya ya, karena memang akarnya nggak bisa kemana-mana.
Oke, ayo kita lihat ke sana juga ya. Itu ada yang baru 3 hari sih. Ini, nah ini baru 3 hari saya tanam ya. Dan ini untuk penanamannya gini aja, nggak terlalu ribet ya. Jadi dicangkol, kemudian dimasukin sedikit pupuk kandang, ya udah, kemudian dimasukin lagi tanahnya. Dan ini usianya 3 hari ya, ini baru 3 hari. Kalau ini sama seperti tadi, ini sekitar, ini nggak nyampe 2 minggu belum ya, paling mungkin sekitar 10 harian yang ini tuh. Jadi ini juga udah mulai terubus tuh. Ini kan daun-daun yang baru. Nah nih, jadi kawan-kawan yang pengen budidaya jamur kristal, jadi nggak usah terlalu ribet mikirnya ya harus gimana ya. Kenapa? Karena saya udah ngalamin ya. Jadi saya cerita pengalaman saya menanam jambu kristal itu nggak ribet. Yang ribetnya itu nanti ketika kita sudah mulai berbuah ya. Karena biasanya nanti kalau sudah mulai berbuah dan buahnya rame, itu lalat buah bakal banyak yang datang. Jadi repotnya itu nanti kita membungkusin. Jadi bukan mau cara membuahkannya. Yang repotnya itu ketika dia sudah mulai berbuah, karena kita bakal repot untuk membungkus. Jadi kita butuh tenaga yang banyak. Kalau ya satu pohon aja seperti saya tadi tuh nggak pernah saya bungkus ya, karena memang lalat buahnya juga nggak begitu ada. Justru malah kepala hitamnya yang banyak. Artinya manusia yang lewat ya, itu bakal, biasanya saya nggak pernah dapat buah-buah yang besar, itu diambilin. Oke, nggak apa-apa lah. Jadi akhirnya pas saya lihat justru malah buahnya itu makin rame aja. Oke, nih ya. Jadi pupuknya juga, pengalaman saya dari satu pohon itu pupuknya nggak ribet, karena waktu dulu itu saya hanya masukin sedikit pupuk kandang. Setelah itu ya ada beberapa kali saya masukkan NPK ya. Dan setelah itu hasilnya saya pikir cepat sekali berkembang dan tidak butuh perawatan khusus lah ya. Oke, itu aja kali ini, sharing kali ini ya kawan-kawan ya. Saya udah lelah juga dari tadi beresin kebun alpukat ya. Jadi ini aja mungkin sharing kali ini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Tips atau saran atau apalah ya, nasihat untuk kawan-kawan ya. Kalau mau menanam ya silahkan menanam. Usahakan setiap hari harus ada yang ditanam, karena untuk menanam itu, untuk mendapatkan hasilnya itu butuh proses ya, butuh waktu 1 tahun 2 tahun. Jadi tanamlah sekarang. Kalau hanya bisa waktunya nanam 1 pohon 1 hari, tanam satu pohon. Kalau bisa 3, 5 lebih bagus. Oke, itu aja kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.